Yang bisa on cam dulu ya teman-teman, biar kelihatan nih ganteng dan cantiknya. Oke. Selanjutnya, akan ada pembukaan yang akan disampaikan oleh tim Social Development mengenai bukadonasi.com. Pada perwakilannya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Dina untuk kesempatannya. Halo teman-teman, dari peserta diskusi asik buka donasi pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah banyak ya yang udah bergabung, yang sudah semangat untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Syifa dari tim Sosial Development Buka Donasi. Jadi sekarang aku bakalan ngasih tahu beberapa informasi untuk teman-teman peserta tentang apa sih buka donasi itu dan seperti apa buka donasi gitu. Nah, kurang lebih adalah buka donasi itu sebagai platform pembuka peluang kebaikan untuk memberikan solusi kepada masyarakat luas. Nah, sekarang aku izin share screen ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat websitenya Buka Donasi. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Di sini teman-teman udah pada punya akun Buka Donasi belum ya? Kalau misalkan ada yang udah punya, keren banget, aku acungin jempol dulu. Tapi untuk teman-teman yang belum, kita di sini bikin bareng-bareng yuk akun Buka Donasi, biar kita bisa lihat sebenarnya Buka Donasi itu seperti apa, dan ada apa aja di Buka Donasi. Nah, sekarang izinkan aku untuk memandu teman-teman, kita bareng-bareng bikin akun di Buka Donasi. Nah, untuk teman-teman yang udah punya akun Buka Donasi, berarti nanti teman-teman ketika bisa masukkan email dan password untuk akun teman-teman di Buka Donasi. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum punya akun, tenang aja, kita bakalan bikin bareng-bareng nih. Jadi nanti kita bisa klik yang belum punya akun, kita klik di sini. Nah, di sini kita isi datanya. Misalkan nama lengkapnya, kayak aku, Syifa Syauki Adam. Nanti untuk emailnya, berarti nanti aku pakai email aku, contohnya. Nah, terus kita bikin kata sandi untuk akun kita. Itu terserah teman-teman. Aku mau bikin kata sandi dulu rahasianya. Lalu setelah kita bikin kata sandi, kita pilih kota kita. Kayak aku contohnya sekarang lagi di Bekasi nih teman-teman. Berarti aku klik kota Bekasi. Nah, setelah kita isi data diri kita klik untuk sebagai persetujuan dengan pemrosesan data pribadi. Setelah itu kita klik di sini daftar. Nah, nanti setelah itu kita ada arahan untuk verifikasi di akun Gmail email kita. Nah, kita buka akun email kita. Oke, kayaknya belum masuk deh ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, jadi tadi untuk yang di email, kalau misalkan udah ada masuk email teman-teman, kita langsung klik aja emailnya, terus klik link untuk verifikasi. Setelah itu nanti kita langsung diarahkan ke website ya Buka Donasi dan akun kita sudah diverifikasi. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, ada apa aja sih di Buka Donasi. Nah, nanti teman-teman bisa kepoin langsung websitenya Buka Donasi. Di sini kita udah punya banyak banget campaign-campaign yang sedang kita buka untuk teman-teman membagi peluang kebaikan dari teman-teman nih. Nah, kita bisa lihat ada bantuan medis dan kesehatan untuk bantu Kang EF sembuh, terus ada bingkisan untuk guru ngaji, bantuan korban untuk Semeru, terus ada lagi
tentang sedekah sarapan untuk para pejuang keluarga dan sedekah subuh. Nah, ini campaign-campaign yang sedang dibuka, ini kita kasih kesempatan banget untuk teman-teman dari peserta diskusi asik pada pagi hari ini, kita kasih peluang kebaikan untuk teman-teman, untuk rezekinya teman-teman, semoga nanti para donatur dari teman-teman bisa ambil peluang kebaikan di buka donasi ini. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita punya giveaway nanti di akhir acara. Jadi untuk teman-teman yang belum bikin akun, terus segera cepet-cepetan bikin akun di websitenya Buka Donasi, nanti kita ada giveaway untuk 3 orang tercepat siapa dari teman-teman yang udah bikin akun di Buka Donasi. Nah, tunggu pengumumannya di akhir acara ya teman-teman. Oke, izinkan aku stop share screen sekarang, dan terima kasih untuk presentasinya. Aku kembalikan ke Dina. Baik, terima kasih tim Sosdev. Nah, teman-teman jangan lupa bikin akunnya. Cepet-cepetan nih, supaya dapat giveaway-nya nih. Lumayan kan hadiahnya? Oke. Nah, teman-teman, selain itu, Buka Donasi juga membuka grup WhatsApp komunitas peduli yatim dan komunitas sedekah subuh nih. Teman-teman yang ingin menyalurkan donasinya, bisa langsung bergabung di grup WhatsApp kami. Linknya ada di kolom chat Zoom. Langsung aja gabung ya, teman-teman. Oke. Ya teman-teman, kini kita telah sampai pada acara yang telah kita tunggu-tunggu nih sejak tadi. Kali ini pemaparan materi akan dibawakan oleh Kak Dita. Halo Kak Dita. Tentunya akan Oke, halo Kak. Nah, oke. Dan tentunya akan dibimbing oleh moderator kita yang nggak kalah keren, yaitu Kak Fikri. Oke. Ada operator, boleh di-share screen. Baik, saya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita, yaitu Kak Fikri. Jadi Kak Muhammad Fikri, sarjana sosial, merupakan CEO dari bukadonasi.com. Beliau merupakan lulusan Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Duta Pariwisata Kota Depok tahun 2021. Serta pada tahun 2020, beliau menjadi Kepala Bidang Syiar UKM Salam UI. Dan pada tahun 2019, beliau menjadi Ketua Forum moderator kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada Kak Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak pada Din atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menuju siang teman-teman semuanya. Boleh nih, untuk menambah semangat sesi kita pada pagi hari ini, teman-teman silahkan tuliskan kata semangat 3 kali di kolom chat Zoom ini. Ya, silakan tuliskan 3 kata semangat di kolom chat Zoom ini. Kita mau lihat nih semangat dari teman-teman dari berbagai macam daerah dan tentunya dari manapun berada. Oke, ayo yang lain kita cek semangat terlebih dahulu. Oke, tulis di kolom chat semangat. Baik, teman-teman semua, salam kenal, saya Fikri. Pada kesempatan ini akan memandu sesi diskusi dengan Kak Dita yang tentunya sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bertemu dengan teman-teman semuanya. Ayo kita sapa nih Kak Ditanya. Halo, Assalamualaikum Kak Dita, apa kabar Kak? Ya, Waalaikumsalam. Halo Fikri, halo teman-teman semua. Salam kenal ya. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kak Dita masih di luar Kak atau sudah di Indonesia Kak? Masih di London. Wah, luar biasa ya, dari London ke Indonesia nih teman-teman. Pada saatnya bisa mendapatkan sebuah ilmu yang dari jauh di sana gitu ya, melalui sisik bukadonasi.com ini. Nah, teman-teman semua, di sini akan saya bacakan profil singkat ya. Kak Dita boleh untuk panitia ditampilkan untuk profil Kak Dita. Ya, Kak Dita ini merupakan lulusan dari Biologi Universitas Indonesia, sekolah lagi ya di London. Kemudian juga aktif di Cerita Iklim Community, aktif sebagai di Research Center, kemudian Kita Juragan Indonesia, kemudian untuk organisasi yang begitu banyak ya teman-teman semua,
awardee-nya diantaranya yaitu LPDP, Youth Climate Fund Award 2021, dan teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali pengalaman dan juga award atau hadiah yang sudah diterima oleh Kadita atau penghargaan yang sudah terima Kadita. Oke, teman-teman semua, tanpa berpanjang kata-kata lagi, Kadita di sini sudah siap ya Kadita ya untuk bisa mencerahkan kita semua terkait dengan bagaimana sih menjadi public speaker yang baik dan benar. Nah, sebelum jauh ke sana, Kak, boleh sebagai pengenalan terlebih dahulu, sebenarnya apa sih public speaking itu, Kadita? Silakan, Kadita. Oke, makasih Fikri. Oke, pertanyaan pertama ya, apa itu public speaking? Bicara publik gitu ya. Jadi gimana kita bisa menyampaikan sebuah informasi ke dalam publik, sehingga publik itu bisa mengartikan atau menerima informasi yang kita maksud kayak gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Gimana kita bisa mendeliver sebuah information, kemudian bisa diolah sama mereka dan apa yang kita maksud tuh bisa diterima dengan baik. Intinya itu aja sih. Ntar kita pelajari lebih lanjut lah di materi nanti. Oke, siap. Itu teman-teman semua ya, terkait dengan public speaking. Nah, kemudian nih Kadita, terkait dengan public speaking tentunya ada banyak hal yang perlu kita ketahui nih Kak. Baik dari segi metode maupun hal-hal yang perlu kita perhatikan. Boleh nih Kadita langsung aja di-share ke kita semua, apa aja sih sebenarnya yang menjadi hal-hal penting yang perlu kita tahu dan kita pelajari agar kita tuh menjadi seorang public speaker yang baik dan bisa menginfluence banyak orang. Silakan Kadit. Oke, terima kasih banyak Fikri. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Senang bisa ketemu dan bisa ngobrol meskipun secara virtual sama teman-teman semua, dan makasih udah meluangkan waktunya. Hari Sabtu pagi-pagi teman-teman udah di depan komputer, depan handphone gitu ya, atau lagi aktivitas lainnya gitu, meluangkan waktunya sambil ngedengerin diskusi kita kali ini. Yang pertama aku mau ngucapin makasih buat panitia udah mengadakan kegiatan ini, upgrading ini, dan tadi ya teman-teman yang akhirnya mau menginvestasikan waktunya untuk kita di sini belajar bareng-bareng gitu. Nah, tadi udah dikenalin juga ya sama Fikri, aku Dita Mutiara Nabela, teman-teman boleh manggil aku Dita. Sekarang aku posisinya lagi di London, di Inggris, UK. Kita terpaut waktunya 7 jam gitu ya. Jadi di sini tuh aku masih pagi, jam 3 pagi. Jadi teman-teman jam 10, aku jam 3. Tapi ya tetap semangat gitu ya, karena pengen ketemu sama teman-teman semua. Soalnya aku udah biasa juga sih cara perbedaan waktu Indonesia Inggris. Jadi aku pun masih kerja meskipun kuliah gitu ya, jadi emang biasanya kerja juga sekitar jam seginian kayak gitu. Kalau kan jam kerja Indonesia gitu ya, jadi ngikutin waktu Indo juga. Nah, aktivitas aku tadi selain kuliah gitu ya, jadi aku sekarang lagi ngambil studi S2 di UCL, University College London, untuk bidang Environment and Sustainable Development gitu ya, lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan. Makanya ketika membawakan materi ini sebagai public speaker gitu ya, public speaking, itu sebenarnya aku bukan secara background itu di komunikasi atau public speaking lah kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini sharing pengalaman aku aja berdasarkan kayak gitu. Di sini juga boleh banget teman-teman nanti sharing gitu ya. Jadi di sini kita dua arah aja, aku sharing cerita, teman-teman juga boleh cerita, Fikri juga boleh cerita, semuanya boleh cerita juga gitu. Nah, ya tadi selain kuliah, di satu sisi juga bangun komunitas, namanya Cerita Iklim gitu ya, itu komunitas anak muda, sama kayak sepantaran lah sama kita semua gitu ya. Tapi khusus untuk ya mempelajari tentang iklim gitu, gimana kita bisa mengkomunikasikan iklim secara sains, tapi bisa mudah dipahami gitu oleh masyarakat, oleh orang yang bukan background-nya lingkungan, oleh orang yang mungkin masih SMA kayak gitu. Jadi
berusaha untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sulit dipahami bisa jadi lebih mudah gitu. Itu kan sebenarnya nyawanya dari komunikasi gitu ya. Kemudian selain itu juga sebagai Ketua Umum PPI London. Jadi PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu. Jadi setiap negara gitu ya, kalau misalnya nanti teman-teman mungkin ada keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, tenang aja, teman-teman nggak bakal sendirian, itu pasti bakal ada di negara manapun gitu ya, atau di kota manapun, itu bakal ada perhimpunan pelajarnya yang berasal dari Indonesia gitu. Jadi nggak akan merasa sendirian juga karena di sini banyak, apalagi di London ya. Kalau misalnya nanti teman-teman tertarik buat lanjut studi di London juga boleh ngobrol sama aku. Di London ini dibandingkan kota-kota lain di UK itu paling banyak. Itu ada sekitar lebih dari 300-an kali ya. 300-an orang. Di UCL sendiri aja tuh yang paling banyak gitu. Orang-orang yang studi di UCL. Gitu. Jadi pengalaman communication-nya itu paling speaking-nya gitu ya. Ya tadi ketika bercerita tentang iklim, kemudian ketika jadi ketua umum kan sebelumnya itu adalah ada kampanye gitu ya. Teman-teman biasa kampanye kan, sering dengar ya. Kalau di kampus juga mungkin pemilihan ketua BEM atau ketua himpunan atau ketua organisasi apapun kan itu ada kampanye gitu. Nah itu kan sebagai bentuk komunikasi publik juga ya. Salah satu skill dari public speaking juga gitu. Nah itu ya pengalaman aku dulu waktu itu pernah kampanye, kemudian waktu kuliah itu juga kampanye karena aku jadi campaign manager ya untuk pemilihan ketua BEM UI ataupun BEM fakultas gitu, dan dulunya juga waktu himpunan aku nyalonin juga jadi ketua himpunan, ketua angkatan. Jadi pengalaman-pengalamannya itu by practice gitu. Ngomong di depan publik itu berdasarkan apa ya? Kepaksa gitu, kepepet, mau nggak mau harus ngomong di depan publik gitu. Selain itu juga waktu kuliah ya, tiap tahun pertama, kedua, ketiga, mahasiswa berprestasi ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya di kuliah gitu ya, aku nggak tahu sih nih teman-teman usianya berapa ya. Boleh dong ditulis teman-teman usianya berapa tahun, asalnya dari mana, biar aku bisa menyesuaikan juga nih dengan teman-teman semua. Boleh ditulis ya. Oke, 19 tahun dari Bandung. Halo, salam kenal. Kemudian 20 tahun, 21 mahasiswa semester 6. Kita nggak beda jauh lah kayak gitu ya. Oke, ya masih sepantaran kita gitu. Jadi sebenarnya pengalaman aku juga belum banyak, tapi mungkin tadi pengalaman Mapres aku tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, itu yang akhirnya memicu aku untuk ngomong gitu. Karena di ajang Mapres itu ada sesi penilaian speech. Ya, jadi kita harus ngomong speech secara impromptu dan pakai bahasa Inggris. Itu yang bikin tantangannya ya. Kayak kalau ngomong biasa gitu ya, mungkin udah biasa juga di kelas kita dipaksa untuk ngomong atau presentasi gitu ya sama dosen. Tapi kalau misalnya ini pakai bahasa Inggris, itu yang menurut aku, wah menantang banget nih gitu. Kenapa aku ikut Mapres juga itu karena aku pengen menantang diri aku sendiri gitu. Jadi challenge your limit gitu. Ditantang, keterbatasannya itu ditantang kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya practice, kita latihan. Kayak gitu. Oke, ini nanti tolong diinfoin aja kalau waktunya udah habis ya. Aku sering ngobrol dan sering cerita, jadi takutnya kebanyakan ngobrol, kebanyakan cerita, waktunya udah habis nih. Oke, aku mau share screen. Sebenarnya aku udah nyiapin materi juga. Oke, wait. Tadi masih introduction aja ya. Cerita-cerita awalnya. Jadi ini sebenarnya kita di sini jatuhnya sharing aja. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu detail dari teknik public speaking yang menurut aku udah banyak banget materi-materi di YouTube ataupun di teman-teman cari aja di YouTube gitu. Public speaking itu pasti bakal banyak banget detail yang dari para background-nya itu tuh emang komunikasi gitu, public speaker atau public speaking yang tahu banget dalam teorinya gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh teorinya, ya. Ya,
ini yang bakal aku sampaikan ke teman-teman. Pertama introduction. Ini Mbak, sebelumnya aku mohon maaf ya pakai bahasa Inggris karena materinya bahasa Inggris. Jadi ya udahlah daripada aku translate satu-satu, jadi aku langsung aja translate-nya pas aku ngomong gitu ya. Jadi aku ngomong aku bakal translate ke bahasa Indonesia ya. Sekaligus kita belajar bahasa Inggris lah bareng-bareng. Karena kan public speaking itu sebenarnya gimana kita mengolah bahasa ya, tergantung kondisi, situasi, dan tempat juga. Ada yang kita perlu ngomong pakai bahasa Indonesia, ada yang kita perlu ngomong juga pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau menantang dirinya itu ngomong di depan publiknya dengan audiens yang lebih diverse, yang lebih global lah levelnya. Kalau misalnya level lokal ya kita bisa pakai bahasa lokal gitu ya, level nasional di level global ya pastinya orang ngomongnya bahasa Inggris gitu. Nah, kalau misalnya public speaking dalam bahasa Inggris pun aku masih banyak belajar ya, terutama karena ya itu ajang Mapres itu yang akhirnya maksa aku untuk ngomong pakai bahasa Inggris, latihan pakai bahasa Inggris, dan sampai sekarang aku ada di London, ya mau nggak mau pakai bahasa Inggris gitu ya, jajan aja kan ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Jadi terbiasa selalu pakai bahasa Inggris. Oke, introduction. Kemudian yang kedua, evolution of public speaking. Ini historinya public speaking. Ketiga, overcoming fear. Itu gimana kita bisa mengatasi rasa takut kita ketika kita ngomong. Dan komponen dari speech atau pidato yang sukses itu seperti apa. Dan tipsnya gitu ya, gimana supaya kita bisa lancar. Oke, ini introductions. Ini ya, quotes-nya dari Gerald F. Ford. Nothing in life is more important than the ability to communicate effectively. Gitu ya. Jadi gak ada nih yang lebih penting kemampuan selain kita bisa berkomunikasi secara efektif. Gitu. Karena menurut aku emang paling benar ya. Maksudnya ini benar banget. Kadang ya sebuah permasalahan itu muncul dari tidak adanya komunikasi yang efektif. Ya kan? Baik dalam level dalam level terkecil gitu. Kita sama teman kita sama keluarga kita sama orang-orang sekitar kita, itu kan pasti biasanya masalah itu ya karena kita nggak bisa komunikasi itu secara efektif. Ada perbedaan ekspektasi gitu ya di antara kedua belah pihak. Jadi emang kalau misalnya kita bisa menyampaikan komunikasi yang efektif, pesan yang bisa diterima gitu sesuai dengan audiensnya, nah itu pasti bakal meminimalisir konflik yang terjadi kayak gitu. Oke, lanjut aja. Ini ya, kenapa sih kita harus mendevelop atau membangun kemampuan komunikasi ini dan belajar untuk public speaking gitu ya? Karena ada banyak banget nih manfaatnya. Mungkin teman-teman di sini juga udah paham ya, setidaknya udah terlintas lah karena teman-teman udah hadir nih ke webinar ini gitu. Berarti teman-teman sebenarnya udah ada urgency-nya, udah ada keinginan, udah tahu kenapa sih harus mempelajari public speaking gitu. Nah, ini kalau misalnya berdasarkan teorinya, yang pertama itu akan membuka banyak peluang, new opportunities gitu untuk career, untuk akademik gitu ya, career atau academic achievement. Jadi tadi ketika misal aku belajar ngomong bahasa Inggris, aku ikut lomba Mapres. Nah, dari Mapres itu kan akhirnya banyak nih peluang-peluang lain yang terbuka gitu. Ini contoh aja gitu ya, nggak harus Mapres gitu. Maksudnya apapun lah kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Misal kayak waktu kuliah aku ngebangun startup gitu ya. Nah, jadi kemampuan public speaking itu diperlukan ketika aku pitching. Jadi biasanya kan kalau startup kita butuh investor ya. Nah, biasanya kan kita harus pitching nih di depan investor dan biasanya disebutnya tuh elevator pitch. Dalam mana kita bisa menyampaikan atau meyakinkan ke investor tuh untuk invest nih di bisnis kita gitu. Ini duit lo aman di bisnis gue istilahnya kayak gitu. Nah, itu kan kemampuan public speaking-nya perlu dilatih kayak gitu ya. Nah, dari situ pokoknya dia kalau misalnya teman-teman bisa meyakinkan, kemudian bisa ngomong dengan efektif gitu, itu pasti akan membuka banyak peluang lah kayak gitu, peluang untuk dapat grant gitu ya, peluang untuk dapat investor, peluang untuk dapat posisi mungkin yang lebih baik kayak gitu, atau ya achievement lainnya lah kayak gitu. Itu biasanya diawali dari komunikasi. Termasuk dengan selain tadi ya
contoh kita juragan itu nama startup yang waktu aku sering pitching dulu waktu kuliah. Nah, ini teman-teman yang lagi kuliah juga boleh banget. Biasanya mahasiswa-mahasiswa itu punya banyak kesempatan loh untuk dapetin grant. Apalagi biasanya di kampus itu kayak ada uang sendiri gitu biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa mengembangkan ide-ide bisnis mereka. Nah, itu butuh pitching biasanya. Kemudian yang kedua dari komunitas. Nah, buat teman-teman yang misalnya lagi ngedirin sebuah komunitas, itu kan pasti perlu funding juga ya dari lembaga donor. Nah, itu selain menuliskan proposal juga perlu pitching-nya nih. Apa sih program-program komunitas? Kayak misalnya Cerita Iklim juga pitching ke ini. Kita Cerita Iklim itu kebanyakan dapat funding dari lembaga-lembaga donor internasional gitu. Nah, itu kan pasti perlu kebutuhan kita untuk ngomong pakai bahasa Inggris ya. Selain nulis juga ngomong pakai bahasa Inggris, ngejelasin ini loh program-programnya, ngeyakinin bahwa ketika mereka ngasih uangnya ke kita itu tuh worth it loh, kita bakal ngadain program ini itu gitu. Jadi banyaklah kesempatan-kesempatan lain yang bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya udah mulai pede ngomong di depan publik gitu. Oke. Kemudian yang kedua posisi tadi yang udah diinginkan, kemudian set your performance competitions ya, dengan makin banyaknya orang ya, maka tingkat kompetisinya juga makin tinggi gitu. Gimana akhirnya kita bisa memiliki value lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Ya kan kalau misalnya kita ada value communication skills-nya kita baik, ya itu menjadi nilai lebih lah dibandingkan kompetitor kita yang lain. Attract the right customer to your business. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman yang mau punya bisnis, ya kan, tadi aku ceritain, ini penting banget, selain attract investor, itu juga attract dari customer-nya. Customer tuh ya, customer tahu kan ya, yang target market dari bisnis kita gitu. Kemudian improve internal communication, meningkatkan komunikasi internal. Ini yang aku selalu berusaha untuk menjaga komunikasi dengan siapapun dengan baik lah gitu, baik secara public speaking maupun bukan komunikasi lisan ataupun tulisan lah gitu. Prepare you for a spontaneous speaking challenge. Nah, ini sering banget nih, kadang kalau misalnya teman mungkin jadi ketua organisasi atau ketua komunitas, karena kan sering ya tiba-tiba disuruh impromptu speak. Nah, itu kan biasanya kita akan bisa kalau misalnya kita terbiasa. Gitu ya. Dan terakhir, establish greater credibility. Nah, ini menjadi kredibilitas banget nih buat kita kalau misalnya kita bisa ngomong, sehingga orang-orang tuh yakin, oh, misalnya kita punya bisnis nih, kita nggak bisa ngomong, kita nggak tahu cara menyampaikan ide bisnis kita, orang nggak akan percaya gitu kan dengan bisnis kita, dan nggak akan mau juga jadi klien atau customer kita. Gitu. Oke, ini tadi urgency-nya ya. Nih ya, how well people perceive you and the conclusions that they make about your professionalism and character will be largely influenced by your confidence when presenting yourself. Jadi kata-kata ini nih, yang panjang ini, sebenarnya kuncinya adalah confidence. Kita harus percaya diri. Ya, percaya diri untuk menyampaikan ide kita, gagasan kita. Nah, ini ada personal benefit, keuntungan lainnya adalah kita meningkatkan kepercayaan diri kita, kemudian meningkatkan pengaruh sosial lebih luas, meningkatkan kemampuan kita untuk mendengarkan juga gitu ya. Dan yang terakhir, meningkatkan kontrol kita terhadap emosi dan juga body language. Jadi menurut aku, kalau misalnya teman-teman mau punya public speaking yang baik gitu ya, itu harus yakin dulu tentang self-confidence dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin gitu dengan diri kita, atau kita nggak percaya sama kemampuan diri kita sendiri, itu bakal sulit untuk dikembangkan gitu. Even kayak misalnya ya, ini berdasarkan pengalaman aku aja. Tadi yang aku bilang bahwa tahun pertama aku ikut ajang Mapres itu, aku males banget tuh kalau misalnya latihan presentasi. Kan, selain speech impromptu, ada presentasi, karya tulis ilmiah juga. Aku paling males juga kalau latihan speech sama presentasi, itu kayak, males banget, kayak gitu. Karena itu hal yang aku hindari, gitu kan. Sampai akhirnya, pokoknya perjuangan aku tuh, maksudnya aku juga ngerasa kayak, males kayak gitu. Males ngomong di depan, terus apalagi impromptu pakai bahasa Inggris, gitu. Sampai istilahnya kayak nangis-nangis juga ya nangis, gitu, untuk latihan. Karena, gini, kalau misalnya teman-teman enggak menantang limit teman-teman, ya itu nggak akan tahu apakah kita bisa improve atau enggak, ya nggak? Jadi dulu
aku sih ngerasanya sebel-sebel juga gitu kalau latihan. Maksudnya aku sebel, tapi aku latihan juga. Aku males nih, tapi aku juga nyari mentor untuk ngajarin aku ngomong gitu. Jadi aku kayak ngehubungin mentor-mentor aku yang udah beberapa tahun di atas aku, kayak, "Kak, bisa nggak nemenin aku latihan ngomong speech," kayak gitu, atau latihan aku dengerin presentasi karya tulis aku, terus ngasih feedback, kayak gitu. Itu aku, hampir tiap hari, hampir tiap malam itu latihan gitu. Jadi tiap malam tuh aku ketemu sama senior A, kemudian malam besoknya ketemu sama senior B untuk latihan speech kayak gitu. Terus pertama kali suruh ngomong, "Udah coba Dita ngomong," kayak gitu kan. "Aduh Kak nggak bisa," gitu kan. Jadi pelan-pelan tuh latihannya juga. Ya udah ditulis dulu apa yang mau diomongin. Oke, aku tulisin dulu, dikasih waktunya lebih lama lah untuk aku mikir dan aku nulis. Terus jadi kayak, ya udah akhirnya nggak perlu pakai catatan, nggak perlu nulis, sudah bisa, deliver apa yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi, apa ya, belum terlambat gitu buat teman-teman semua belajar public speaking, asalkan ada keinginan, dari kita untuk improve, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, ini evolutions public speaking ya. Jadi nih ya, public speaking is a process, an act and an art of making of speech before an audience. It is not enough to talk in front of a group of people to be a brilliant public speaker. Jadi ini adalah sebuah proses. Bahkan seorang public speaker yang udah keren pun, itu mereka masih belajar juga gitu. Mereka pun masih gemeteran juga kalau ngomong, mereka pun masih perlu persiapan juga kalau misalnya mau ngomong. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa anggap semua itu langsung, weh keren gitu kan. Semua itu pasti berproses. Dan ini adalah act and art gitu. Jadi sebuah aksi tapi juga sebuah seni gitu ya. Berbicara itu kan sebuah seni gitu. Sebuah seni, tiap orang tuh punya cara bicara mereka masing-masing. Dan teman-teman harus paham bahwa tiap orang tuh punya gayanya tersendiri. Gaya aku menyampaikan dengan gaya teman-teman menyampaikan itu berbeda gitu. Menurut aku nggak apa-apa, perbedaan itu wajar asalkan original gitu kan, original dari kita sendiri dan maksud yang kita sampaikan itu udah tersampaikan juga ke audiens. Ini ya, your goal not should be limited with informing your audience or expressing your thoughts, but to changing emotions, actions, and attitude, and to leaving your listener moved by the words and touched by their meaning. Gitu. Jadi tujuan kita itu sebagai public speaker nggak cuma sekedar memberikan informasi ke teman-teman gitu ya, tapi juga untuk changing emotion, mengubah emosi kita nih ya. Tadi mungkin teman-teman males belajar public speaking, terus kalau misalnya dengerin aku ngomong, oh jadi aku pengen nih jadi pengen belajar public speaking, harus latihan, harus nyari challenge baru kayak gitu. Nah itu sebenarnya kuncinya, changing emotion. Yang tadinya nggak semangat jadi semangat, yang tadinya senang jadi sedih, atau yang jadi sedih jadi senang. Tergantung dari speech apa yang kita sampaikan. Yang tadinya biasa aja tuh jadi marah gitu. Misal kalau kita menyampaikan speech tentang climate crisis gitu, orang-orang masih pada nggak sadar sama lingkungan, masih buang sampah sembarangan. Nah, itu kan orang kita jadi sebel gitu ya. Kita berusaha untuk changing emotion yang tadi biasa aja, terus kita jadi sebel sama orang-orang yang buang sampah sembarangan. Nah, itu tujuannya. Terus akhirnya menghasilkan sebuah action. Menghasilkan sebuah aksi. Oke, aksinya gue udah nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, gue bakal lebih cinta lingkungan lagi, kayak gitu kan actionnya. Terus kalau misalnya actionnya dalam hal public speaking, oke, actionnya kalau misalnya gue di organisasi disuruh jadi MC, gue bakal ambil kesempatan mau jadi MC gitu kan. Atau misalnya ada kesempatan untuk jadi moderator, gue mau jadi moderator untuk latihan public speaking. Itu aksinya ya. Atau kalaupun akhirnya nggak ada kesempatan yang datang, buatlah kesempatan itu sendiri gitu loh. Ya nggak? Kalau misalnya nggak ada kesempatan nih, yang nggak ada nih yang nawarin aku jadi MC atau moderator atau pembicara, jadi buat aja kesempatannya, bikin komunitas, bikin gerakan, bikin inisiasi project, itu kan teman-teman bisa ada kesempatan untuk itu. Dan attitude, mengubah perilaku. Ya, tentu perilaku yang jadi jauh lebih baik lagi gitu kan. And to leaving your listener moved by the words and touched by their meaning. Jadi tersentuh gitu ya dengan apa yang kita sampaikan. Itu sih. Jadi ketika ngobrol, ketika public speaking itu nggak cuma sekedar menyampaikan informasi aja, tapi ada 3 hal yang diubah, itu emotions, actions, and juga attitude. Oke, ini 3 basic part of persuasions. Itu ada ethos, logos.
dan juga pathos gitu ya. Jadi kan persuasion itu adalah ajakan gitu ya. Kalau misalnya dalam speech kita ini ada sebuah ajakan untuk melakukan sebuah actions, itu ada 3. Pertama, ethos, itu credibility of the speaker. Kadang orang juga mikirin ini speaker-nya itu siapa sih yang ngomong kayak gitu. Apa sih misalnya orang pasti melihat juga siapa yang ngomongnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya track record yang baik, kemudian kita original gitu ya. Nah, itu pasti kredibilitas kita bagus. Kemudian yang kedua, logos, logic behind any conclusions drawn by speakers. Gitu. Jadi selain melihat siapa, itu akan melihat apa yang disampaikan. Ini logik nggak gitu? Ini rasional nggak? Ini benar nggak? Ini masuk akal nggak? Kayak gitu. Itu orang pasti akan mempertimbangkan itu. Dan yang terakhir adalah pathos ya, emotional appeal or ability to create connections between the speaker and his audience. Kira-kira dia connect nggak sih sama audiensnya gitu, atau dia paham nggak sih sama audiensnya? Kan nggak mungkin ya aku ngobrol sama orang-orang mungkin anak-anak SMP gitu ya, tapi pakai bahasa ngobrol sama anak S2. Ya itu mereka nggak bakal paham kayak gitu dengan istilah-istilah term yang aku sendiri aja karena nggak paham gitu. Jadi harus disesuaikan dengan emosional dari audiensnya. Ya, ethos, logos, dan juga pathos. Nah, ini 5 basic elements dari public speaking. Ini bagus deh kata-kata bahasa Inggrisnya. Who is saying what to whom, using what medium, with what effect. Jadi, tahu nggak artinya who is saying what? Siapa yang ngomongin apa, kepada siapa, melalui medium apa, dan apa efeknya, gitu. Jadi, ini yang perlu kita pertimbangkan kalau misalnya kita mau public speaking gitu ya. Kita harus tahu dulu who, siapa kita, gitu. Dalam kapasitas apa kita ngomong. Misalnya kalau di sini aku ngomong dalam kapasitas pembicara gitu kan, untuk mendeliver ilmu ini, bukan ilmu sih, sharing ini gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ikut lomba gitu, ikut lomba startup pitching gitu. Nah, itu kan berarti teman-teman adalah sebagai founder atau co-foundernya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mendirikan komunitas, teman-teman sebagai tim dari komunitas tersebut. Jadi kita harus tahu dulu kapasitas. Kemudian what, apa yang kita sampaikan. Ini harus kita siapkan sih ya. What ini sangat bisa di-prepare, sangat bisa disiapkan dengan slides, dengan poster, dengan banyaklah medium digital lainnya gitu ya, mempermudah orang memahami apa sih yang ingin kita sampaikan. Whom gitu ya, kepada siapa audiensnya? Apakah ke anak-anak S1, ke anak-anak S2, atau mungkin ke masyarakat luas gitu, atau mungkin ke anak-anak, ke teenagers, ke remaja. Nah, itu disesuaikan dari cara ngomongnya, dari bahasanya, dari intonasinya gitu. Medium, lewat medium apa sih ini kita sampaikannya? Kalau sekarang kan aku menyampaikan lewat medium Zoom gitu ya, atau lewat medium apa ya, macam-macam lah, atau tatap muka langsung gitu, atau lewat radio, atau lewat apapun, itu medium yang perlu dipertimbangkan juga. Yang terakhir adalah efeknya. Apa sih efek kita dari kita menyampaikan hal-hal atau informasi tersebut kepada orang tersebut gitu. Apa yang efek yang kita harapkan? Nah, kalau di sini kan misal who, aku di sini sebagai pembicara, what, aku ingin menyampaikan tentang public speaking, whom, kepada teman-teman semua gitu ya yang ada di room ini, tadi yang usianya kurang lebih sama lah sama kayak aku gitu. Kemudian mediumnya lewat Zoom, online gitu ya. Dan efeknya ya aku berharap teman-teman berani untuk mengambil kesempatan yang ada, atau ya beranilah mengambil kesempatan yang ada untuk melatih public speaking ke depannya. Oke, selanjutnya, nah ini 3 styles of speech. Jadi ada 3 macam gitu ya. Pertama ada impromptu speech. Ini biasanya yang dadakan gitu ya. Occasional rather than being planned in advance. Jadi nggak pernah direncanain, tiba-tiba aja kita disuruh speech, disuruh ngomong gitu di depan publik. Nah, itu impromptu. Kemudian yang kedua adalah manuscript speech. Ini yang benar-benar ditulisin. Speech is written like a manuscript. Biasanya ini kayak speech-nya presiden ya.
Kayak misalnya di acara COP26, itu kan presiden ngomongnya, semua presiden itu kan mereka baca skrip, udah disiapin sebelumnya gitu. Dan yang ketiga adalah extemporaneous speech. Ini biasanya establish emotional connections with the audience. Ini misalnya speech yang macam kayak ini, biasanya kalau baru aja kemarin tuh kayak aku ngedatengin acara, itu ada lembaga donasi gitu ya, lembaga donasi internasional gitu, yang membuka donasi untuk orang-orang homeless di daerah suatu negara lah kayak gitu. Nah itu kan akhirnya gimana speech kita tuh bisa ngeyakinin orang-orang untuk berdonasi kan, gitu. Itu namanya extemporaneous. Jadi orang tuh merasa emosional kayak aduh kasihan dia nggak punya rumah, nggak punya selimut padahal lagi musim dingin kayak gitu. Akhirnya orang mau untuk menyumbangkan uang mereka. Nah itu salah satu speech-nya. Atau itu ya campaign lah lebih gampangnya. Oke, ini kemudian terakhir ini adalah beberapa tips untuk public speaking. Tuh, jadi hal yang menyenangkan. Oke, yang pertama adalah deep breathing, tarik napas yang dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi mungkin beda ya kalau misalnya aku menyampaikan di Zoom, ini lebih enak, posisinya lebih santai, kemudian duduk juga gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman harus diri di depan audiens yang auditorium besar gitu ya, ditonton banyak orang, wah itu pasti baru naik panggung aja tuh udah gemeteran tuh. Biasanya ngeblank nih, apa yang kita sampaikan tuh ngeblank gitu. Tarik napas dulu. Gitu. Jadi tarik napas, bikin kita tenang dulu, baru kita ngomong. Jadi pastiin dulu kalau misalnya kita ngomong di panggung gitu ya, itu tuh kita apa ya, posisi kita tuh udah stable dulu gitu. Kita udah bisa menguasai panggung dulu, kita udah tahu kanan kita ada apa, kiri kita ada apa, depan kita ada apa. Gitu. Jadi stabil dulu, jadi nggak perlu baru naik panggung terus langsung ngomong gitu. Tapi bisa kita menyesuaikan dulu lah, adaptasi dulu badan kita dengan panggung gitu. Tarik napas baru kita ngomong gitu. Kemudian shifting focus outwards. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi makanya aku bilang diam dulu itu untuk mengatur fokus juga kayak gitu. Karena itu yang paling penting, karena kalau misalnya kita belum fokus ya kita bakal ambiar lah. Kita bakal bingung mau ngomong apa, blank orang ngomongnya. Kemudian visualizing, kita memvisualisasikan. Biasanya banyak cara ya untuk membantu memvisualisasikan juga, misal lewat slide, PPT, atau lewat video, atau lewat apapun gitu. Kalau misalnya public speaking-nya bisa pakai slide, bagus tuh pakai slide. Itu akan membantu kita, atau ya biar supaya kita nggak lupa selanjutnya kita ngomong apa ya habis ini gitu. Kemudian focusing on facts, not fears. Ya fokus aja ke fakta-fakta yang ada, jangan malah takut gitu ya. Biasanya kan ini ya, biasanya pikiran kita itu udah overthinking duluan, asik. Kalau zaman sekarang overthinking gitu ya. Jadi jangan terlalu overthinking, jalani aja, enjoy. Kemudian building your speech on clarity not complexity. Ya dibikin sejelas mungkin lah. Nah, yang paling penting kuncinya menurut aku itu adalah perbanyak latihan. Kalau misalnya emang bisa latihan dulu sebanyak-banyaknya. Misal kayak pitching startup gitu ya, itu kan biasanya waktunya 5 menit. Yaudah kita bisa latihan kan sebelum kita latihan, kita ngomong di depan investor, sebelumnya kita bisa latihan dulu di depan teman atau di depan siapapun, kita waktuin sendiri gitu. Jadi perbanyak latihan, minta feedback sama orang lain juga, itu bakal meningkatkan tingkat kepercayaan diri gitu. Kalau aku sih ngerasa gitu ya, kalau misalnya aku udah makin banyak latihan, aku bakal makin pede gitu untuk menyampaikannya. Tapi kalau misalnya nggak sempat latihan atau tiba-tiba gitu ya, nah itu bakal lebih banyak grogi-nya juga. Kayak gitu. Kayaknya udah ya. Semoga waktunya pas. Mungkin closing-nya itu dari aku tadi ya teman-teman, apalagi masih banyak mahasiswa, masih muda-muda gitu ya, itu silahkan di-explore aja. Aku pertama itu ya nggak banyak ngomong di depan publik, tapi waktu kuliah, wah nih kuliah ini tuh membuka banyak banget opportunity loh, banyak banget peluang teman-teman untuk meningkatkan soft skill, termasuk soft skill public speaking ini. Karena dulu aku ikut organisasi, himpunan, segala macam, itu sering banget ngadain acara dan sering banget nyariin MC, gitu kan. Kayak siapa nih yang mau jadi MC, gitu. Nah, ambil kesempatan itu kan sebuah latihan ya.
latihan kita untuk public speaking, atau siapa nih yang mau jadi moderator. Padahal kayak aku aja dulu aku masih maba, terus belum tahu, belum pernah ngomong, belum pernah jadi MC, belum pernah jadi moderator, tapi latihan aja, semua itu adalah proses gitu. Ada salah-salah dikit ya nggak apa-apa ya, namanya mahasiswa gitu ya, salah mah nggak apa-apa ya. Justru itu jadi tempat kita buat banyak belajar kayak gitu. Terus, kalau misalnya tadi aku bilang kalau misalnya nggak ada kesempatan untuk itu, ya bikin kesempatannya sendiri. Kayak misalnya, aku bikin initiate sendiri untuk roadshow buku aku. Aku nulis sebuah buku. Nah, buku itu, ya udah nih kayak, aku tuh pengen banget buku ini tuh dimilikin sama anak SMA gitu, karena yang pengen kuliah gitu ya. Karena ini tuh pengalaman aku yang semoga kesalahan-kesalahan yang aku buat itu mereka nggak lakuin juga kesalahan tersebut lah, atau istilahnya bisa belajar dari kesalahan aku gitu. Makanya karena kok nggak ada ya SMA yang ngundang aku gitu ya untuk ngomongin kuliah gitu. Akhirnya ya aku sendiri yang membuka kesempatan itu, aku kayak ngehubungin OSIS-OSIS SMA-nya atau ngehubungin sekolahnya kayak kerjasama, aku bakal roadshow buku dan lain sebagainya. Akhirnya terbukalah opportunity itu untuk aku roadshow buku aku gitu kan. Jadi aku bakal ngomong juga sama mereka tentang buku tersebut. Itu kan berarti sebuah cara juga kan untuk kita bisa ngomong di depan publik kayak gitu. Jadi dibikin aja opportunity-nya kalau misalnya emang nggak ada atau belum ada. Nah itu yang akhirnya akan membuka opportunity lainnya yang baru lah ke depannya. Begitu dari aku. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi diskusi aja kali ya. Aku kembalikan lagi ke Fikri. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa banget penyampaian dari Kak Dita. Teman-teman semua, tadi udah, mohon maaf, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Iya, kedengeran jelas. Ya, tadi teman-teman bagaimana kita tahu tentang public speaking, bahwasannya apa aja hal yang menjadi basicnya, kemudian stylenya, kemudian ada 3 hal yang saya ingat banget, yaitu dari dari ethos, logos, dan pagos itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita untuk bisa memulai dari banyak latihan dan juga banyak melakukan sebuah kesempatan-kesempatan yang ada untuk bisa mengimprove dari public speaking yang kita miliki. Dan teman-teman semua, ini sangat enak banget ya kita dengerin tadi dengan santai dan juga mudah banget buat kita praktikan gitu ya teman-teman semua. Dan semoga kedepannya teman-teman bisa semua. Nah tentunya apa yang sudah disampaikan Kak Dita ini masih banyak yang ingin teman-teman eksplor lagi. Silakan kepada yang ingin bertanya, 3 orang aja ya panitia ya, 3 orang yang beruntung yang bertanya langsung kepada Kak Dita, dipersilakan. Ya, silakan panitia milih yang tercepat ya. Yang ingin bertanya silakan untuk raise hand atau menuliskan namanya di kolom chat Zoom-nya. Silakan yang ingin bertanya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Dita dan Kak Fikri. Yang saya ingin tanyakan, saya kan suka nonton video self improvement di YouTube ya, katanya untuk memulai kebiasaan yang baru itu yang pertama harus dijadwal tempat dan waktunya, yang kedua dipecah-pecah jadi tujuan yang kecil-kecil biar gak kelihatan besar dan otak kita santai, dan yang ketiga habis setiap kali kita berhasil melakukan itu, kita memberi reward ke diri sendiri. Nah, masalahnya di SEM ini saya suka kebobolan di 2 hal. Yang pertama, saya udah bikin jadwal, cuman saya gak mulai-mulai. Dan yang kedua, pas saya ngasih reward ke diri sendiri itu rewardnya kebanyakan. Misalnya saya baca tiap 3 jam sekali, 10 menit atau 15 menit gitu. Habis itu karaoke pinginnya 1 lagu aja 5 menit, ternyata jadi beberapa lagu gitu yang dikaraokein. Nah, apalagi Kak Dita ini kan udah public speaker profesional atau udah bikin buku, dan bikin buku itu juga butuh disiplin tinggi. Ada gak sih Kak
tips biar kita lebih disiplin gitu. Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Aden ya. Mau ditamu dulu Kak Dita atau langsung dijawab? Langsung jawab dulu kali ya, biar nggak lupa. Boleh. Oke, Aden, makasih banyak untuk sharingnya ya tadi dari video-video yang kamu tonton itu benar banget. Kalau misalnya mau mulai habit baru, kita perlu tulisin, kemudian perlu dijadwalin, kemudian dipecah-pecah biar nggak terlalu berat, dan kasih reward kalau misalnya kita berhasil melakukannya. Nah tadi ya kendalanya ini belum mulai-mulai. Emang kadang yang paling sulit itu adalah untuk memulai. Bener deh. Mulai itu yang paling susah gitu ya. Kayak aku pun ngerasain gitu kalau misalnya mau mulai sesuatu itu tuh kayak perlu moodnya tuh perlu bener dulu gitu, dan untuk dapat mood yang enak tuh agak sulit gitu kan. Jadi menurut aku gimana ya cara buat kita disiplin, kita harus ingat lagi why gitu ya, kenapa sih kita ini mau punya habit ini gitu, kenapa sih kita harus memulai ini, itu kan kita pasti ada alasannya kan, di awal ada why-nya gitu, kita harus mikir kayak sih tujuan goals-nya apa gitu. Ya mungkin macam-macam ya, tiap orang punya motivasinya sendiri gitu ya, untuk menambah wawasan atau mungkin untuk supaya makin luas pembicaraannya gitu. Kalau ngobrol, kalau misalnya kita baca buku kan itu input kan, sehingga output kita makin luas juga gitu. Ya kayak gitu, jadi emang harus dipaksa gitu. Jadi kalau misalnya emang bikin habit itu awal-awal tuh emang harus dipaksa. Nggak apa-apa terpaksa dulu atau apa, kayak tadi aku bilang, aku latihan ngomong speech aja tuh aku terpaksa banget kan, kayak males gitu. Cuma mau nggak mau ya harus latihan gitu. Nonton juga gitu, aduh males baca, tapi ya udah mau nggak mau harus mulai. Ya disiplin akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap target kita kalau bukan diri kita gitu. Mungkin bisa juga kita bikin komunitas yang saling mengingatkan, yang memiliki target yang sama gitu. Misal kayak baca buku, itu bikin aja komunitas baca buku supaya saling ngingetin, nanti tiap minggu ada yang review bukunya gitu. Jadi terus semangat juga yang lain juga pada baca buku dan nge-review buku. Aku dulu kayak gitu tuh. Jadi waktu mahasiswa tuh aku punya grup WA, jadi kayak aku ngajakin siapa nih yang punya targetan baca buku juga, nanti di akhir pekan kita sharing dari apa yang udah kita dapetin dari buku tersebut gitu. Jadi meskipun aku nggak pernah baca buku A, B, tapi teman-teman aku pernah baca buku A dan B, aku jadi tahu, oh buku tersebut isinya tentang ini, kayak gitu. Jadi itu menurut aku sebuah cara yang bagus ya untuk bikin habit kalau misalnya kita punya komunitas, punya supporting system yang memiliki tujuan yang sama, gitu. Itu salah satu caranya. Terus kalau yang self reward kebanyakan, itu juga harus kita kontrol gitu ya. Jadi kayak misalnya self rewardnya udah istirahat setengah jam, ya benar-benar istirahat setengah jam gitu. Misalnya buka Instagram atau apa, ya jangan kebanyakan gitu, atau mau karaokean atau mau apa gitu ya. Itu benar-benar harus diwaktuin gitu sih. Atau apa ya, intinya sih ya balik lagi ke kontrol kita masing-masing, ke kontrol kita sendiri, dan coba cari supporting system. Menurut aku itu yang paling relevan sih untuk apa ya, supaya kita lebih disiplin. Karena kalau misalnya kita sendirian aja tuh emang sulit banget gitu, bisa tiba-tiba lost aja. Tapi kalau misalnya kita ada yang ngingetin, kita ada yang ngingetin gitu dengan tujuan why kita, itu bakal lebih gampang. Begitu, dan semoga menjawab ya. Baik, Aden ya. Terima kasih banyak Kak Dita atas jawabannya. Sangat menjawab tentunya. Lalu silakan yang kedua. Tadi saya lihat ada M. Dava Laksamana. Silakan Dava, boleh kenalan dan asalnya dari mana dan ajukan pertanyaannya. Silakan. Halo Kak Dita, perkenalkan nama saya Dava dari Kota Bekasi. Kali ini saya akan bertanya tentang pada saat kita menjadi moderator, kita kan menyampaikan beberapa hal yang harus kita sampaikan tuh sesuai dengan tema yang kita berikan. Nah, gimana sih caranya kita untuk menguasai pemikiran para audiens supaya audiens tuh nggak terlalu pusing atau nggak terlalu menganggap kita tuh kok menjelaskan kemana-mana materi. Siswa kan pasti jam terbangnya itu belum terlalu banyak. Schedule kita sehari-hari pun masih banyak untuk belajar di sekolah ataupun di universitas. Nah, gimana sih untuk bisa melatih diri kita di depan publik itu walau kita jam terbangnya belum terlalu banyak. Itu aja, terima kasih. Oke, aku langsung jawab ya. Silakan. Oke, makasih Dava buat sharingnya ya, sekaligus pertanyaannya juga. Jadi yang pertama itu tadi tentang
moderator ya, jadi moderator. Nah, sebenarnya jadi moderator ini juga sebuah latihan ya, practice gitu. Karena moderator itu selain mengimbangi dengan audiensnya, juga mengimbangi dengan pembicaranya gitu. Jadi biasanya nih kalau misalnya aku disuruh jadi moderator, yang pertama aku pelajari adalah narasumbernya dulu gitu. Narasumber ini siapa, apa background-nya, apa karya-karya dia. Aku pasti googling sih. Aku pasti googling namanya dia gitu. Karena supaya kita juga nyambung gitu ngobrol sama narasumbernya gitu ya. Ada connection lah. Jadi nggak cuma sekedar memandu acara aja, tapi kita juga bisa tahu background-nya apa, ngobrolnya juga jadi lancar, jadi lebih ngalir gitu. Nah itu ya, jadi kalau misalnya mau teman-teman jadi moderator, pasti cari tahu dulu narasumbernya siapa, background-nya apa, karya apa yang udah dia buat, apa kegiatan dia, apa aktivitas dia sekarang, kayak gitu. Itu perlu tahu, dan biasanya ya di Google pasti ada lah kayak gitu. Kalau teman-teman jago nyari stalking, nah itu pasti tahu gitu ya. Kemudian yang kedua, kita pelajari juga dengan temanya ya. Jadi kalau misalnya temanya tentang A, ya kita pelajari tentang A juga di Google, setidaknya kita punya basic knowledge-nya dulu lah gitu. Kayak aku pernah tuh ngemoderatorin Gamal bin Said, kayak dia waktu itu datang ke MIPA, terus aku disuruh jadi moderatornya. Dia ngebahas tentang startup gitu. Nah, kebetulan kan aku emang lagi belajar startup ya waktu itu. Terus dia sampai bilang, ada yang tahu nggak nih poin kedua dan ketiganya apa? Terus aku jawab, karena aku emang tahu gitu kan. Maksudnya udah pernah dapat materi itu sebelumnya di materi inkubasi startup gitu. Terus sampai akhirnya dia bilang kayak, udah deh kamu aja deh jadi narasumbernya kayak gitu. Karena ya udah tahu gitu, udah paham sama materi apa yang bakal disampaikan gitu. Jadi menurut aku kita juga perlu mempelajari materi dari tema tersebut. Terus gimana kita tahu audiensnya gimana supaya kita ngobrolnya nggak kemana-mana gitu ya. Sebenarnya balik lagi sih ke term of reference-nya tuh apa yang mau dicapai. Apa sih yang dari diskusi ini, apa yang mau dicapai oleh peserta gitu. Apa outcome-nya gitu. Jadi ya udah kita fokus ke situ aja, jangan melebar kemana-mana, atau justru jangan bahasnya tentang apa ya, misal bahasnya tentang lingkungan gitu ya, tapi ngebahas juga ke arah politiknya, misal kayak gitu. Sebenarnya tergantung sih, lingkungan juga pasti kaitannya sama politik gitu. Tapi balik lagi, apakah lingkungannya ini kita lebih ke arah teknologinya kah gitu ya? Apa beda tuh, tergantung dari output yang diharapkan itu seperti apa. Kayak gitu sih kalau untuk jadi moderator ya. Dan itu adalah apa ya, latihan sih. Jadi latihan, terus lama-lama tahu kok apa yang bisa kita improve gitu. Dan bisa ngelihat juga kan kalau misalnya acara ini moderatornya gimana sih, bagus atau enggak gitu kan. Gimana cara memoderatorinnya. Sebenarnya gampang banget moderator itu kalau misalnya narasumbernya maksudnya nggak banyak gitu. Tapi kalau misalnya narasumbernya banyak dan juga mereka memiliki pandangan yang berbeda, wah ini susah banget nih. Ini teman-teman bisa lihat contohnya Najwa Shihab lah. Dia moderatorin bagus kan. Kayak misalnya si A, si B ini bertentangan, tapi dia bisa tetap menengahi. Mereka kan fungsi moderator itu menengahi, moderate. Gitu ya. Jadi dia nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, tengah-tengah. Gitu. Itu sih yang agak sulit dan challenging. Kalau misalnya kita memoderatori sebuah diskusi yang wah ekstrim kanan ekstrim kiri lah gitu. Itu yang perlu banyak latihan. Semoga menjawab ya, David. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya? Kayak ada dua, satunya lagi. Oh itu Kak, kita sebagai pelajar itu kan dibutuhkan jam terbang untuk kita bisa tampil di depan ya. supaya kita. Ya menurut aku nggak apa-apa sih, mestinya ya emang wajar gitu, jam terbang kita kan emang belum banyak, tapi ya harus diperbanyak dengan banyak ikut pengalaman, dengan ikut organisasi gitu. Nggak masalah gitu, jam terbang tuh selagi ada kesempatan ya pasti kita coba aja kayak gitu. Menurut aku. Gimana, Dava, menjawab nggak? Ya Kak, terima kasih banget Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dengan kamu nanya aja, itu kamu meningkatkan jam terbang kamu loh. Karena nanya itu kan gak gampang ya. Nanya itu kan adalah proses dari kita awalnya mendengarkan, kemudian kita mengolah, kemudian baru muncullah pertanyaan dan kita harus ngomong. Itu menurut aku bagus banget. Itu
bertanya itu adalah sebuah cara kita untuk meningkatkan self confidence kita juga. Gitu. Makanya aku kalau di kelas juga nih, di kelas nih orang-orang ngomong bahasa Inggris gitu ya, aku pede-pede aja nanya gitu kan. Kayak aku selalu men-challenge diri aku untuk nanya kalau di kelas. Karena dari situ aku bakal benar-benar memperhatikan dosen itu ngomong apa, aku bakal nyatet gitu kan. Kemudian aku harus baca dulu readings-nya, materi-materi sebelumnya itu tentang apa, dan aku baru bisa nanya kayak gitu. Jadi nanya juga salah satu tools untuk kita meningkatkan public speaking kita. Baik, terima kasih banyak Kak Dita atas jawabannya dan Dava juga ya dari Bekasi atas pertanyaan. Kemudian boleh satu orang lagi yang ingin bertanya langsung raise hand aja Ini di udah ada Zoom nih, ini. Arisen. Oh, udah ada. Silakan. Anissa Pahlepi. Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari Riau, sebelumnya saya ingin bertanya tentang penerapan storytelling dalam public speaking dan pemilihan kata dalam menyampaikan informasi atau ide gitu. Jadi gini, ada kan beberapa orang yang mudah tersinggung misalnya, atau dia gimana ya, enjoy aja gitu, bicara bebas. Nah, kalau sebagai public speaking yang baik lah gitu kan kita harus pandai-pandai memilih kata nih. Nah, kakak ada tips nggak untuk mempelajari diksi kata atau pemilihan kata untuk menyampaikan informasi, ide, dan penerapan storytelling gitu kak? Karena saya masih bingung dengan penerapan storytelling sebenarnya di dalam public speaking gitu. Itu aja kak. Sekian. Oke, makasih Nisa. Tadi ya tentang pemilihan kata gitu ya dan juga storytelling. Nah, kalau misalnya pemilihan kata atau diksi itu biasanya apa ya? Pertama tergantung sama audiensnya. Gitu ya, kalau misalnya audiensnya tadi wilayah lokal gitu, kita bisa pakai bahasa daerah kita, bahasa yang lebih dekat gitu ya dengan audiens kita. Gitu. Jadi menurut aku pemilihan diksi itu juga tergantung selain dari audiens, juga tergantung sama tipe speech atau tipe pidato, tipe public speaking yang ingin kita sampaikan. Tipenya mau seperti apa sih? Apakah tipenya formal gitu ya? Jadi ya harus pakai bahasa-bahasa yang formal. Kita harus berusaha untuk mengeluarkan bahasa yang formal lah kayak gitu ya, yang dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ya formal atau semi formal. Kita lagi gitu ya, kita semi formal. Aku bisa ngomong pakai bahasa formal juga, tapi bisa juga menyesuaikan dengan bahasa yang non formal. Kayak gitu. Jadi disesuaikan juga sama tipe jenisnya. Atau ada juga yang benar-benar non formal gitu. Misal kayak public speaking itu kan misal kayak stand up comedy ya. Stand up comedy itu kan juga salah satu kemampuan public speaking. Nah, kalau itu kan beda tuh. Dia pakai bahasanya, diksinya tuh yang lucu gitu kan, yang ya emang sehari-hari kita obrolin gitu. Dan apa ya, kalau public speaking kan ya udah orang nggak boleh tersinggung gitu. Itu kan cuma komedi istilahnya kayak gitu. Banyak yang di roasting di stand up comedy misal kayak gitu. Jadi menurut aku tergantung sama tipe speech-nya untuk pemilihan diksi. Kemudian kalau untuk storytelling di public speaking itu ini sangat apa ya, menurut aku bagus ya. Makanya storytelling itu sebuah cerita, menyampaikan sebuah cerita. Aku suka banget sama diksi yang namanya cerita gitu. Makanya Cerita Iklim tuh komunitas namanya awalnya cerita gitu. Karena kita berusaha untuk melakukan storytelling supaya orang lebih engage sama pesan yang ingin disampaikan gitu. Jadi menurut aku storytelling ini tuh apa ya, gampang kalau misalnya akan mudah dicerna gitu sama audiens kita kalau misalnya ada cerita yang ingin disampaikan. Jadi misal gini, ketika aku menyampaikan tadi tentang tema public aja tanpa melihat atau mendengarkan cerita aku dulu perjuangan misal latihan speaking dan sebagainya gitu ya. Nah, itu pasti bakal kayak boring gitu kan, kayak apa sih ini ya udah cuma sekedar ngasih poin-poin doang tapi nggak ada yang relate gitu sama realitanya itu seperti apa gitu kan. Karena kan antara teori dengan reality itu ada gaps gitu, ada celah. Nah, itulah yang harus kita
yang harus kita combine, harus kita gabungkan antara teori yang ada sama realita di masyarakatnya seperti apa sih, atau realita yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, itu muncullah istilah storytelling gitu kan. Gimana kita bisa mengartikulasikan dari teori menjadi sebuah cerita dan orang bisa lebih paham dari apa yang kita ingin sampaikan. Begitu. Itu banyak kok, misalnya teman-teman bisa nonton kayak TED Talks gitu ya, itu kan mereka banyak kan ngasih cerita dulu nih tentang mereka. Mereka biasanya personal story loh, kalau misalnya TED Talks itu ya, personal story baru kaitin lagi sama teori. Itu teman-teman bisa lihat contoh storytelling public speaking tuh di situ. Semoga menjawab Nisa. Baik. Nisa, udah Terima terjawab kasih, ya Nisa ya? Iya, betul. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Dita dan Nisa atas pertanyaannya. Kak, kita sudah sampai di akhir sesi tanya jawab nih Kak Dita. Boleh Kak Dita memberikan closing statement-nya kita semua agar menjadi seorang yang selalu termotivasi nih untuk meningkatkan skill dari public speaking kita. Silakan Kak Dita. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngedengerin. Tadi kita diskusi bareng. Apa ya, closing statement-nya tadi, kalau aku bilang sih kita masih muda gitu ya, masih banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil, masih banyak challenge atau tantangan yang bisa kita lalui, yang pada akhirnya berusaha untuk men-challenge limit kita atau batasan yang ada di diri kita gitu. Jadi, banyaklah kesempatan di depan yang harusnya teman-teman ambil, yaitu beraniin aja dulu ambil. Pokoknya teman-teman harus berani dulu. Nah, nanti, kendalanya apa atau apa, maksudnya jangan terlalu overthinking dulu gitu, kalau misalnya mau mempelajari hal baru jangan terlalu, "Aduh nanti gimana ya? Aduh nanti kalau misalnya jadi MC gimana? Atau jadi moderator gimana? Atau kalau misalnya disuruh ngomong depan publik kayak gimana?" Ya udah itu bisa kita pelajarin gitu. Itu adalah sebuah latihan, practice, apalagi kalau misalnya kita masih sekolah gitu ya. Justru sekolah kan adalah tempat kita banyak belajar, banyak melakukan kesalahan. Ya jadi nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Toh orang juga kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, misal kesalahan di public speaking gitu ya, besoknya juga udah lupa gitu kan. Tapi itu kan jadi pembelajaran juga buat kita kayak gitu. Apalagi ya, ya intinya kayak gitu. Jadi teman-teman, kita upgrade skills kita supaya kapasitas diri kita juga terus bertambah. Pada ujung-ujungnya akhirnya apa? Akhirnya kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas kan ke orang-orang di sekitar kita, di masyarakat. Justru makin memperluas manfaat tersebut gitu ya. Sebaik-baik manusia kan yang paling banyak gitu kan manfaatnya. Nah, kita pasti pengen dong jadi sebaik-baiknya manusia gitu. Bukan malah apa ya, bukan malah menjadi beban orang lain gitu, tapi ya semoga dengan adanya keberadaan kita, dengan adanya kapasitas yang kita miliki, itu bisa bermanfaat juga buat banyak orang dan memberikan kita banyak kesempatan ke hal-hal baru lainnya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja closing statement dari aku. Terima kasih, aku kembalikan lagi ke Fikri. Baik, terima kasih banyak Kak Dita. Senang sekali bisa memandu diskusi ini bersama dengan Kak Dita dan teman-teman semua. Semoga bekal pada pagi menjelang siang ini teman bisa ambil ya. Dan juga dipraktikkan di aktivitas teman-teman masing-masing. Kami, panitia dan semuanya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dita atas waktu, ilmu, dan segala hal yang telah diberikan kami semua. Semoga Kak Dita sehat-sehat selalu ya, dilancarkan aktivitasnya, dan juga bisa terus kayak berprestasi gitu ya, dimanapun berada. Saya Muhammad Fikri selaku moderator pada sesi ini, pamit undur diri, mohon maaf ya kalau ada salah-salah dalam mandu, intinya kita sama-sama belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Baik, terima kasih kepada Kak Dita atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat dan ilmunya yang sangat applicable untuk kita semua untuk lebih berani dan pede untuk berbicara di depan umum. Dan terima kasih juga pada Kak Fikri yang sudah memandu jalannya diskusi kali ini. Oke, setelah ini akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis. Nah, untuk yang pertama akan diberikan kepada Kak Dita selaku pembicara. Pada Kak Dita, kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk mendokumentasikan.
Pada panitia yang bertugas, silakan untuk dokumentasi. Ya, silakan tim panitia atau yang bisa membantu memberikan aba-abanya. Oke, baik. Aku akan screenshot ya, Kak. Izin screenshot. Mungkin aku hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, Kak. 1, 2. Mohon maaf, masih ada kolom chat. 1, 2, 3. Nah, mungkin teman-teman boleh juga untuk on cam biar kita sekalian dokumentasi bersama Kak Dita. Oke. Boleh nih teman-teman pada on cam nih, biar kita bisa bareng-bareng dokum sama Kak Dita. Wah, nih, mesti tunggu nih teman-teman untuk on cam dulu nih, biar kelihatan nih cantik dan gantengnya. Saya tunggu ya sampai 11.20 ya teman-teman. Mungkin untuk operator, dipersilakan untuk dokumentasi. Oke, baik. Aku mulai dokumentasi ya. Untuk slide 1, 1, 2. Oh ya, untuk kolom chat, boleh jangan ada yang ngechat dulu, biar tidak ada pop-up. Oke, kita tunggu turun. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke, mungkin untuk slide 2, 1, 2. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, MC. Oke, terima kasih pada sesi dokumentasi. Nah, untuk Kak Dita, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom jika masih ada acara lain gitu ya, Kak. Sejam 3 juga kan di sana. Terima kasih. Oke, Terima kasih, terima Kak kasih Dita. teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga di Instagram ya, di DM kalau ada lebih lanjut. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, Kak Dita. Oke, baik, untuk yang selanjutnya, sertifikat akan diserahkan pada kamu, Ahmad Fikri, selaku moderator acara hari ini. Pada panitia yang bertugas, silakan untuk dokumentasi. Oke, baik, Kak Fikri, aku izin screenshot. Mungkin, ya, kita tunggu kolom chat selesai. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih pada petugas. Nah, teman-teman, sebagai syarat mendapatkan sertifikat, teman-teman peserta diwajibkan untuk mengisi CSI yang linknya akan ada di kolom chat Zoom ini. Nah, kalau pengen dapat sertifikat harus isi CSI-nya nih, teman-teman. Ayo isi ya.
Oh ya, jangan live dulu ya teman-teman. Nanti akan ada pengumuman giveaway. Siapa tahu teman-teman dapat kan, lumayan. Ya, tunggu sampai 11.25 ya teman-teman untuk mengisi CSI-nya. Oh iya, teman-teman. Buka Donasi juga membuka grup WhatsApp, komunitas peduli yatim, dan komunitas sedekah subuh nih. Bagi teman-teman yang ingin menyalurkan donasinya, bisa langsung banget gabung di grup WhatsApp kami. Ini ada di chat Zoom ya, teman-teman. Langsung aja gabung, teman-teman. Oke, keren banget nih, Kak Fahri. Yang lain juga jangan lupa gabung ya. Oke, terima kasih kakak yang udah gabung. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Yang belum isi CSI, isi dulu. Nah, udah 11.25 nih. Silakan bagi panitia untuk mengumumkan giveaway-nya, pemenang giveaway. Oke, terima kasih Dina atas mempersilahkannya. Jadi untuk giveaway akan aku umumkan pada para teman-teman peserta diskusi asik pada pagi hari ini. Giveaway-nya kita lihat dari 3 orang tercepat yang telah membuat akun di Buka Donasi pada pagi hari ini. Dan ternyata kita udah dapat nih. Yang pertama ada Kak Danik Prada. Terus yang kedua ada Kak Muhammad Aden Fauzan. Dan yang Kak David Van Zen. Gitu. Itu jadi untuk nanti teman-teman yang namanya sudah aku sebutkan akan aku chat secara aku Buka Donasi akan chat dan menghubungi teman-teman untuk mengirimkan giveaway-nya. Silakan ditunggu. Dan setelah itu aku izin ya Kak sekalian mengumumkan kembali, mensosialisasikan kembali bahwa di Buka Donasi sekarang lagi buka campaign nih, ada campaign untuk Kang EF sembuh dari tumornya, bingkisan untuk guru ngaji, bantuan korban Semeru, sedekah sarapan untuk para pejuang keluarga, dan sedekah subuh. Jadi untuk teman-teman yang sedang rezekinya berlebih, yang ingin membuka peluang kebaikan dari diri sendiri dan teman-teman di sekitarnya, bisa banget nih kita kunjungin websitenya Buka Donasi, lagi buka campaign beberapa, dan teman-teman bisa langsung klik salah satu campaign-nya misalkan. Jadi di situ kita bisa langsung klik donasi sekarang, dan itu caranya gampang banget. Kalau misalnya masih ada kendala, teman-teman nanti bisa hubungin admin dari Buka Donasi atau bisa DM IG-nya Buka Donasi. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Dina atas kesempatannya, aku kembalikan ke Dina. Terima kasih Kak Siva. Oke, selamat bagi para pemenang. Ditunggu ya hadiahnya. Oke, karena
Tadi buka dengan doa, mari kita akhiri acara ini dengan berdoa pula. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, saya Dineka Pramita, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di rangkaian acara buka donasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah bergabung. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, ya Kak Fahrinya live ya? Udah nggak apa-apa deh. Ini aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Dina udah bersedia jadi MC dadakan. Alhamdulillah. Maaf banget ya kalau misalnya banyak kekurangan. Soalnya ini pertama kali first time. Ini udah keren banget kok, udah sana. Ya mungkin memang masih gugup gitu ya, masih deket. Terus juga makasih untuk Kak Ufa, Kak Fikri jadi moderator.
Makasih untuk Dewa dan untuk Syifa. Tadi keren banget untuk penyampaian materinya dari Sosdev. Dan paling itu aja sih mungkin. Kak Sadam ini on nggak? Nggak ya? Ya paling dari media. Aku juga baru ngeh kalau nggak di live report gitu. Nggak tahu sih harusnya di live report atau enggak. Cuma aku baru ngeh tadi hampir di akhir acara gitu. Dan kayaknya Kak Sadam nggak on gitu, jadi susah dihubungi. Dan untuk tadi dokumentasi juga aku bingung, aku pikir ada yang udah standby gitu. Paling itu aja sih. Selebihnya ada mantap. Alhamdulillah pesertanya ya setengah lah ya, 50-an gitu. Oke, makasih. Mungkin udah boleh live dulu. Kak Fikri, selamat liburan. Kak Ulfa, makasih. Terima kasih ya teman-teman, semua panitia makasih. Makasih banyak panitia. Dina Keren juga banget. keren. Makasih banyak Kak. Kalau ini first time gimana kalau nanti udah sering MC? Amin. Amin. Semoga First time aja makin sekeren bagus ya. ini. Oke, mungkin boleh panitia apa sih? Dokum dulu nih. Oh, iya. Ya, Syifa on lagi dong, on cam lagi dong. Iya, dokum. Ini kayaknya Kak Fikri. Alfa dokum dong. Kak Alfa on cam. Alfa. Kak Fikri, Kak Sadam, Kak Dewa. Ayo on cam. Kak Alfa pasti belum mandi. Belum. Gak apa Kak. Mungkin aku SS karakter ya. Kayaknya Kak Fikri udah nggak bisa on cam. Kak Dewa juga kayaknya di perjalanan. Oke. 1, 2, 3. Nggak bisa. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Sudah. Oke, makasih Kak Cen-Cen. Makasih, boleh. Oke, aku live ya. Makasih banyak. Makasih, Sif. Ini aku end meeting ya, Kak Fikri, Kak Alfa. Dadah.